Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Sista dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menyampaikan khutbah atau kultum kuliah 7 menit mengenai tips amalan ringan pahala besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani lilla yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memberikan sedikit khutbah mengenai tips amalan ringan pahala besar. Di dalam kita beramal sholih, penting kiranya untuk mengetahui bagaimana dan apa amal-amal yang bisa menyebabkan suatu amal tersebut menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dan perhatikan, apabila seseorang pekerja kuli bangunan, ia bekerja dari jam 7 sore sampai jam 5 pagi. Ia mengangkat pasir, yang mengangkat batu bara, begitu capeknya. Tapi ternyata gajinya sehari-hari mungkin kurang lebih Rp70.000 sampai dengan Rp100.000. Sementara si kontraktor yang hanya sebatas menyuruh, melarang, menganjurkan, tak banyak ia mengeluarkan tenaga. Tapi ternyata gajinya jauh lebih besar daripada itu. Hasilnya pun jauh lebih besar daripada para pekerja itu. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah ilmu. Maka dari itu, seseorang yang beramal sholih pun demikian seharusnya. Ketika misalnya seseorang beramal dengan tanpa ilmu, yang dia inginkan adalah beramal, tanpa berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan pahala yang besar. Tapi orang yang berilmu, dia berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan sebesar-besarnya pahala dengan amal yang paling ringan. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan pahala besar dengan amal yang ringan? Ya, 1. Ikhlas. Yang pertama yaitu bahwa semakin ikhlas, maka semakin besar pahalanya. Bahkan semakin tidak ikhlas, semakin kecil pahalanya, bahkan bisa jadi dia mendapatkan dosa. Contoh, misalnya ada 2 orang sholat, yang satu ikhlas mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ternyata tidak ikhlas, dia hanya mengharapkan sesosok manusia ataupun wajah manusia. Maka yang satu dapat pahala dan yang satu mendapat dosa karena keikhlasan tersebut. Lalu yang kedua, sesuai dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu semakin amalan tersebut sesuai dengan contoh Rasulullah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebuah contoh misalnya, apabila 2 orang sholat qobliyah subuh, yang satu sholat qobliyahnya dipercepat, yang satu sholat qobliyah subuhnya diperlambat, maka kita bertanya, mana yang lebih utama daripada 2 orang ini? Jawabannya, yang dipercepat itu lebih utama. Kenapa? Karena itu yang lebih sesuai dengan contoh dan praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, ada 2 orang wanita, yang satu sholat di rumah, yang satu sholat di masjid. Mungkin kalau ia pergi ke masjid lebih capek daripada sholat di rumah.
Tapi mana yang lebih besar pahalanya? Tentu yang sholat di rumah lebih utama. Karena Rasulullah bersabda, La tamna'u imma Allahumma sajidallah wa buyutuhunna khairul lahunna. Jangan kalian mencegah para wanita untuk pergi ke masjid, dan rumah-rumah mereka lebih baik untuk mereka. Hadis riwayat Muslim. Kata Rasulullah, rumah mereka lebih baik buat mereka. Ketiga, yang lebih berat di hati, kemudian di antara kiat agar kita bisa mendapatkan pahala lebih besar, yaitu bahwa suatu amal walaupun lebih kecil, tapi itu lebih berat di hati, itu bisa lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah contoh, Rasulullah SAW bersabda, Sabaqa dirhamu minnatal fi dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100.000 dirham. Subhanallah. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana bisa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, Rajalu lahum malla kasir. Ada orang yang punya harta melimpah ruah banyak sekali. Kemudian dia ambil 100.000 dirham dan dia infakkan. Sementara yang satu lagi, kata Rasulullah, hartanya hanya 2 dirham. Lalu dia ambil 1 dirham dan ia infakkan. Maka yang 1 dirham ini lebih besar pahalanya daripada 100.000 dirham. Kenapa demikian? Coba bayangkan kalau kita punya uang 1 miliar untuk berinfak, 1 juta tentu mudah sekali. Tapi kalau uang kita hanya 200.000 rupiah untuk berinfak 50.000 rupiah, terkadang kita mikir-mikir, bukan begitu? Ini menunjukkan bahwa semakin besar perjuangan kita di dalam melakukan suatu ibadah, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.